Pertukaran penatua. Dalam rangka pertukaran penatua dari seklasis Jakarta Timur, pada hari ini tanggal 14 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat, GKI Cipinang Elok kedatangan Penatua Margareta LM Geli. Silakan Ibu. Lalu Penatua Shirley Susana M. Dan Penatua Sahala P. Simatupang. Dari GKI Kemang Pratama, Jalan Duta 1, Blok MM nomor 28 sampai 30 Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan Penatua Laurina Ingkiriwang dan Penatua Riza Az Barus melayani dalam kebaktian umum pukul 9.30 di GKI Sunter, Mas, yang beralamat di Jalan Suntermas Utara, Blok G2 nomor 17 sampai 19 Jakarta Utara. Job Fair GKI Klasis Jakarta Timur. Bidang kesaksian dan pelayanan BPMK GKI Klasis Jakarta Timur akan mengadakan kegiatan job fair atau bursa kerja. Kegiatan job fair itu akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2024 pada hari Sabtu, bertempat di BPK Penabur Internasional Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat pemilik perusahaan yang perusahaannya sedang membutuhkan tenaga kerja atau karyawan, diundang untuk ikut dalam job fair ini. Pendaftaran perusahaan peserta dimulai sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai tanggal 9 Agustus 2024. Keterangan lainnya bisa menghubungi pada nomor telepon yang tertera pada warta jemaat. Semoga kegiatan ini menjadi berkat bagi perusahaan dan tenaga kerja yang ikut dalam job fair kali ini. Warta selengkapnya dapat Bapak dan Ibu Saudari baca di WAG wilayah. Terima kasih. Ibadah kita pagi ini akan dilayani oleh Pendeta David Rustandi dari GKI Kota Wisata. Adapun MJ yang bertugas adalah Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Nita, Penatua Hendrata, Penatua Richard, Penatua Shirley, Penatua Sahala, dan Penatua Margareta. Dan pemandu pujian oleh Saudara Agra dan Saudari Natania. Pengiring pujian oleh Ibu Evi dan Saudari Velika. Pengisi pujian oleh paduan suara Dinda Dorcas. Multimedia dan sound system Bapak Roni, Saudara Joseph, dan Saudara Sugeng. Majelis dan jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak.
Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Menghadap Tuhan dan ujilah Dia pemurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Efesus 4 ayat 4 berkata demikian, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau
Mari umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan untuk mengaku bahwa dalam setiap hidup kami hidup di dalam dosa. Kami hidup di mana kami seringkali lupa dan seringkali melanggar dari setiap perintah-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami yakin dan percaya untuk mengaku dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, manusia yang berdosa ini, manusia yang seringkali hilaf, manusia yang seringkali melanggar dari setiap jalan-Mu. Dan Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk tidak melakukan setiap pelanggaran-pelanggaran kami ke depannya. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Korintus 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai bagi kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan
berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, pada saat api-Mu yang terus berkobar dalam hati kami mau terus mengorbankan api itu di dalam setiap kehidupan kami, dengan terus menjaganya melalui pembacaan firman yang akan kami baca ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu ini akan terus mengobarkan setiap semangat kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, dan terus tuntun kami untuk bisa menjadi teladan dalam setiap tindakan dan tutur kata kami dengan berbagi dalam setiap firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-27. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri dari atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
tema kita adalah siapa saya dalam komunitas GKI Cipinang Elok. Bapak dan Ibu, kalau kita bicarakan tentang komunitas, kita bicarakan tentang GKI Cipinang Elok, kita bicarakan tentang gereja, dan ini memang kita bicarakan tentang tubuh Tuhan. Di dalam 1 Korintus ini kan diceritakan ada banyak anggota, ada mata dan sebagainya, ada yang paling lemah, ada yang paling kuat, tetapi mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya tentu kita tahu kalau di dalam tangan itu ada 5 jari, jempol biasanya fungsinya apa Bapak dan Ibu? Bisa nunjuk gitu ya. Biasanya kalau waktu pada saat saya praktek di daerah Purwodadi, gitu ya Bapak dan Ibu, itu pelajarinnya satu yang saya harus pelajari selain pinten, matur nuwun, pareng. Yang berikut yang saya pelajari adalah badeteng wingking. Ada yang tahu badeteng wingking apa? Nah, gitu ya, ngising. Badeteng wingking, Mas, Pak, Bu, pasti langsung dengan sopannya pasti akan bicarakan gitu ya. Tetapi jempol juga bisa dipakai untuk mengatakan enggak. Posenya bapak-bapak. Kalau foto. Ayo gaya bebas. Sebenarnya enggak bebas-bebas amat kan ya sebenarnya. Bebasnya kalau pose itu paling cuma ini, apa lagi? Nah gitu aja, sebenarnya bebas yang tidak bebas sebenarnya, ada tinggal optionnya. Nah bisa juga sebagai tanda bahwa buruk. Ya kalau di YouTube kan ada yang like sama yang dislike itu bisa seperti ini. Ini jempol bisa digunakan. Kalau telunjuk Bapak dan Ibu. Banyak kan nunjuk ya, tapi kadang-kadang kan budaya timur itu kan nggak enak ya. Bapak gimana sih Pak? Nggak enak gitu ya. Dibandingkan pakai jempol, beda. Pak menurut Bapak bagaimana? Menurut Bapak gimana? Beda rasanya. Tapi biasanya juga bisa untuk nunjuk kalau bukan ke orang. Di sana sepertinya. Atau pada saat ditanya siapa di sini yang ingin kaya? Ya kan? Kalau jari tengah? Waduh, jangan terlalu vulgar, Pak. Kalau di Indonesia sebenarnya tidak ada, tapi karena kita terpengaruh dari budaya barat dan sebagainya, biasanya ini kasar gitu ya. Ada gak positifnya dari jari tengah Bapak dan Ibu? Ya silakan, itu PR untuk Bapak dan Ibu ya, coba cari. Jari manis. Cincin, gitu ya. Masih ingat dengan janji nikahnya? Gitu ya. Kelingking. Apa fungsinya kelingking? Enak pakai jempol apa kelingking? Nikmat ya Bapak dan Ibu ya. Itu bisa sampai, apalagi sambil nyetir dan sebagainya. Dari jari ini saja kita katakan bahwa ada setiap anggota-anggota fungsinya. Bapak dan Ibu, kehilangan kelingking, itu akan kehilangan cengkraman kita ada sekitar berapa persen gitu. Sehingga pada saat kalau kita kehilangan cincin, pada saat kita harus minum begini itu berbeda. Dengan gripnya gitu ya, maksudnya cengkramannya itu berbeda. Jadi kalau kita bicarakan sekali lagi tentang komunitas, tentang tubuh, tentang anggota, maka saya akan membagi Bapak dan Ibu dengan 3 bagian. Yaitu ada individu, komunitas, dan organisasi. Dari siapakah kita di dalam komunitas GKI Cipinang Elok, maka saya akan membagi menjadi 3 Bapak dan Ibu. Ada individu, komunitas, dan organisasi. Maka kita bicarakan yang pertama dengan individu. Benar Bapak dan Ibu bahwa di dalam gereja kalau kita tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sehingga kita bicarakan tentang individu terlebih dahulu. Siapa kita pada saat kita ada di dalam dunia ini? Kalau di dalam 1 Korintus 12 ayat 18 berkata, tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Berarti bahwa dalam setiap individu
bahwa pada saat Tuhan menciptakan kita, maka Tuhan menginginkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah Tuhan sediakan. Berarti kita katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang telah dipilih Tuhan untuk ada di tempat tertentu, di dalam keluarga tertentu, di dalam sebuah komunitas tertentu di situ. Berarti Tuhan mempunyai harapan gitu ya, katakan begitu. Keinginan bahwa pada saat aku menempatkan engkau di situ, maka kamu harus memberikan sebuah fungsi atau hal-hal yang baik, hal-hal yang telah diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau ditanya Bapak dan Ibu, di sini siapa yang tidak, apakah ada orang spesial di dunia ini? Semua orang spesial, gitu ya. Dalam sebuah buku, Mark Manson mengatakan bahwa kalau semua itu orang spesial, sebenarnya tidak ada orang yang spesial. Kenapa? Karena semua orang spesial. Semua orang spesial maksudnya adalah setiap orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing, fungsinya masing-masing. Dan di dalam 1 Korintus dengan jelas dikatakan bahwa Allah telah menempatkan kamu secara khusus. Jadi secara individu kita katakan bahwa yes, I'm special. Saya mempunyai tempat yang ada sehingga saya harus mencari tujuan hidup saya, bagaimana goal saya, bagaimana pelayanan saya di dalam setiap kehidupan saya. Dalam konteks ini kita bicarakan tentang GKI Cipinang Elok. Pada saat Bapak dan Ibu hadir di sini, maka harus bertanya dalam diri sendiri, apa fungsi, peran saya pada sebagai individu di dalam komunitas GKI Cipinang Elok. Apa tujuan Tuhan menjadikan saya sebagai anggota jemaat atau simpatisan di GKI Cipinang Elok ini? Ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang harus saya lakukan sebagai individu? Yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, kalau secara individu, menjadi pengikut Kristus yang baik di dalam komunitas GKI Cipinang Elok. Yang pertama kita harus menempatkan yang namanya compassion atau belas kasih atau bela rasa yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bela rasa itu harus ada, belas kasih itu harus ada, berempati itu harus ada. Jadi bukan bicarakan nanti saya harus hebat dan yang lainnya, saya harus bisa nyanyi, saya harus bisa main piano dan yang lainnya. Bukan hanya itu Bapak dan Ibu. Tapi yang paling penting adalah pada saat kamu dihadirkan di gereja GKI Cipinang Elok sebagai individu, maka tunjukkanlah compassionmu, belas kasihmu kepada sesamamu di dalam GKI Cipinang Elok ini. Itu yang harus kita lakukan sebagai individu. Yang kedua, kita bicarakan tentang menerima keberagaman. Di sini ada yang Tionghoa, Batak, Jawa, mungkin ada yang dari Ambon, Papua, dengan berbagai macam status sosial, sehingga akan ada dinamika-dinamika yang berbeda, bertemu. Pada saat individu bertemu dengan individu, memang rentan yang namanya konflik. Tetapi konflik itu kalau dijadikan sebuah resolusi, maka kita akan mengenal orang itu semakin lebih baik lagi. Bapak dan Ibu yang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, berapa kali konflik dalam sehari? Atau selama pernikahan, pernah konflik enggak? Konfliknya karena apa sih biasanya? Perbedaan kan? Perbedaan gaya biasanya. Ya itu yang saya selalu bilang bahwa laki-laki itu magic kan. Kalau ngambil baju itu tidak pernah paling atas. Kami selalu mengambil dari tengah. Supaya pada saat kami tarik itu tidak akan jatuh. Dia akan melompat sendiri lalu banyak gitu ya Bapak dan Ibu. Dengan dinamika perbedaan antar individu saja di dalam pasangan, maka kita akan katakan bahwa akan ada perbedaan. Apalagi pada saat kita bicarakan gereja dengan keberagaman yang ada.
Maka Tuhan katakan bahwa kita harus menerima keberagaman. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26 berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Compassion dan menerima keberagaman. Ini harus terjadi sebagai individu. Pada saat saya ditempatkan di GKI Cipinang Elok, maka yang harus saya tunjukkan adalah belas kasih saya. Menerima keperbedaan dengan sesama saya. Saya harus lakukan itu. Yang kedua Bapak dan Ibu, kalau kita sudah bicarakan tentang individu, maka kita bicarakan tentang komunitas. Siapakah saya di dalam komunitas GKI Cipinang Elok? Bapak dan Ibu, komunitas ini berasal dari kata Latin communio atau yang komuni, kalau misalnya yang tahu dari Katolik itu berbagi roti atau berbagi bersama. Maka kalau sudah lanjut dari individu, maka kita bicarakan tentang komunitas. Komunitas dengan orang-orang individu yang berbicara tentang compassion, belas kasih, maka berbicara tentang berbagi bersama. Kita harus menunjukkan ada sebuah relasi yang baik. Relasi yang saling berbagi cinta kasih, berbagi penghargaan, berbagi rasa menghormati, berbagi rasa sukacita, berbagi rasa penderitaan. Gereja harus seperti itu. Komunitas gereja harus tunjukkan itu. Jadi gereja bukan hanya bicarakan tentang jumlah anggota. Beberapa waktu lalu, berapa kali saya kalau datang ke gereja selalu bilang, kayak waktu saya masih fokus ke pemuda Bapak dan Ibu. Setiap gereja yang saya datangi ada beberapa yang selalu bertanya, Pak kenapa ya pemuda kita itu enggak banyak? Emang pemudanya di sini berapa? 20, 30, memangnya mau sebanyak apa? Biasanya selalu ditunjukkan sebuah gereja yang penuh. Ya, biasanya ada satu gereja ya, saya tidak tunjukkan, luar biasa penuh, kalau masuk saja sampai ngantri, 30, oh begitu. Yang kamu tunjukkan itu ada berapa gereja? Yang itu, satu aja Pak, itu aja. Oh, GKI itu ada berapa orang? Ada berapa gereja? Di Jakarta aja, hitung coba Bapak dan Ibu. Ada sekitar 100-an. Gitu ya, kita 100 di GKI di daerah Jawa Barat Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya setiap gereja punya komisi pemudanya 30 orang saja, kali 100 gereja ada berapa? 3.000. Bukan berarti kita katakan nanti ya udah nyantai, enggak, tidak. Tetapi maksud saya bahwa GKI itu bukan bicarakan tentang jumlah. Karena kita punya banyak gereja di mana-mana. Dan komunitas pemudanya seperti itu, 30, 40. Tapi kalau kita mengharapkan ribuan ya nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah terbagi-bagi. Kita berbagi. Tapi kita harus lihat kembali lagi Bapak dan Ibu, bukan bicarakan tentang jumlah. Tetapi bagaimana menjalankan sebuah relasi. Komunitas itu bukan hanya itu. Jadi kalau kita melihat ada gereja yang memang secara jumlah lebih banyak, kita akan katakan syukur kepada Allah. Jangan iri. Karena kita tidak sedang berkompetisi, kita sedang tidak berbisnis dengan gereja lain. Dengan cara yang berbeda. Bapak dan Ibu, setiap rumah, gitu ya, setiap pasangan, ada yang makan bersama kalau setiap malam dengan anak-anak dan orang tua, ada? Atau ada yang makannya di depan TV? Di depan YouTube sekarang namanya, kalau anak-anak. Ada yang makannya di mana dan sebagainya. Ada yang quality time bareng-bareng Sabtu, ada yang ya sendiri-sendiri dan yang lain. Maksud saya adalah setiap keluarga pasti mempunyai model gaya yang berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda. Sehingga pada saat kita sebagai gereja, kita tidak sedang membandingkan dengan gereja lain. Kita sedang tidak berkompetisi banyak-banyakan Bapak dan Ibu. Woi gereja saya lebih banyak loh, enggak kan? Tapi yang kita pikirkan adalah
bicarakan tentang komunitas adalah bagaimana sebagai komunitas GKI Cipinang Elok bisa berkolaborasi, bisa berbagi, bahkan juga kepada gereja-gereja yang mungkin kurang secara finansial. Maka kita berbagi di situ. Dimulai dari mana? Dari individu. Individu yang sudah menerapkan compassion, belas kasih, menerima keberagaman, maka akan berlanjut sebagai komunitas yang bareng-bareng semua di sini. Yang kedua itu, bicarakan tentang komunitas. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bicarakan tentang organisasi. Kalau kita bicarakan tentang organisasi, maka di dalam ayat yang kita baca ini, ayat 21 sampai 25, berbicara tentang bagaimana setiap anggota tubuh harus hidup dalam keteraturan agar bisa saling menopang satu dengan yang lain. Tubuh itu harus diorganisasi, benar gak Bapak dan Ibu? Coba bayangkan kalau tubuh itu punya pikiran sendiri. Tangan tiba-tiba dan sebagainya. Pada saat tidak bisa diatur, tidak bisa diorganisasikan ada kan? Yang pada saat seorang terkena sakit Parkinson dan sebagainya, dia tidak bisa mengorganisasi dari gerakannya itu sendiri kan, gitu ya. Sehingga dia harus bergetar dan yang lainnya. Untuk minum pun susah. Sama, pada saat kita bicarakan tentang tubuh, kita bicarakan tentang banyak anggota, maka kita bicarakan tentang organisasi. Pada saat bicarakan tentang individu, kita bicarakan tentang organisasi, maka kita bicarakan komunitas, maka kita bicarakan bagaimana membuat komunitas itu bisa berorganisasi dengan baik. Seorang yang bernama Robin dan Judge gitu ya, berkata organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan. GKI Cipinang Elok adalah kumpulan dari individu yang membentuk komunitas yang saling berorganisasi. Jadi bukan berarti katakan ngapain perlu ada majelis jemaat. Bapak dan Ibu, kalau nggak ada majelis jemaat, siapa yang mau mengorganisasi kebaktian? Pasti ada jemaat. Dan itu sama sekali lagi, kita harus mengorganisasi. Kita harus membuat keteraturan. Kita harus membuat hal-hal yang ada. Setiap minggu Bapak dan Ibu bisa datang ke sini. Ada orang yang mau melayani, yang akhirnya bisa bernyanyi dan sebagainya. Bayangkan kalau seandainya setiap gereja, dimanapun Bapak dan Ibu, tidak ada organisasi yang baik. Maka yang terjadi adalah ketidakteraturan. Anda boleh hebat secara individu, Anda boleh bagus secara komunitas, tetapi kalau tidak teratur, maka tidak ada fungsinya. Bicarakan tentang satu anggota dan banyak anggota dan satu tubuh, ini bicarakan tentang organisasi. Bapak dan Ibu, Robin dan Jus juga berkata bahwa organisasi itu bicarakan tentang tujuan yang atas, lalu manusia, lalu bicarakan tentang struktur. Wah, panjang nih. Kenapa penting? Penting. Struktur organisasi penting. GKI terkenal karena apa Bapak dan Ibu? Kalau ingin memutuskan sesuatu pasti harus rapat. Lama kan? Ini lama banget nih, rapat terus. Bayangkan kalau nggak rapat. Semua orang memutuskan sesukanya. Duit di GKI Cipinang Elok ada 5M. Saya nggak tahu, aminin aja. Aminkan aja gitu kan. 5M. Lalu ingin memakai 5M caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau seandainya setiap anggota tubuh, ya kita harus memuliakan Tuhan tujuannya. Tetapi komunitas itu tidak diorganisasi. 5M udah untuk ini, 3M untuk ini, 2M untuk ini dan sebagainya. Habis. Tidak ada organisasi yang baik. Maka komunitas itu pun tidak terorganisasi dengan baik. Maka ini rangkaian ini harus kita lakukan. Pemikiran kita bahwa bagaimana apa yang harus saya lakukan. Ini saya ambil dari buku manajemen Bapak dan Ibu. Bagaimana di dalam manajemen berorganisasi ada yang namanya perencanaan. Itu ada. Di dalam GKI pasti ada perencanaan. Makanya ada yang namanya program. Siapa yang merencanakan? Individu. Pertama individu ada ide, dikerjakan bersama-sama dengan komunitas, itu planning.
Lalu bicarakan tentang organisasi, ya membuat keteraturan, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini kita lakukan, bagaimana apa yang harus saya lakukan, apa yang harus dipersiapkan. Lalu ada yang namanya leader, pemimpin, yang memang secara ada orang-orang Bapak dan Ibu, ada seorang individu yang memang bukan bicara doang, tetapi memang perannya adalah tentang ini. Tetapi ada juga individu yang bicara tentang eksekutor. Orang yang udah saya nggak usah mikir aja, pokoknya saya ngikutin aja lah, pokoknya saya eksekusi lah. Kalau semua orang di dalam gereja, bayangkan di dalam gereja GKI Cipinang Elok, isinya semuanya adalah pemikir. Bayangkan siapa yang kerjain Bapak dan Ibu? Ngomong aja gitu kan. Nggak ada yang kerjain Bapak dan Ibu. Tapi kalau semuanya adalah eksekutor, tapi nggak ada yang mikirin, jadinya kan tidak baik. Ini pentingnya. Satu hal bagaimana kita harus mempunyai pemimpin yang baik, leader yang baik. Jonan, dari Pak Jonan gitu ya, berkata bahwa kalau ingin membuat Indonesia jadi lebih baik lagi, bukan bicarakan tentang grassroots lagi, tapi bicarakan tentang transformasi leadership. Leader itu yang harus benar. Saya kesaksian Bapak dan Ibu. Pada saat saya mengurus kartu keluarga di kelurahan, kalau kita ngurusin kartu keluarga ke kelurahan, pola pikir kita apa? Jujur aja. Duit. Langsung jadi. Ngurus kartu keluarga, KTP langsung jadi. Nunggu berapa tahun? Berapa tahun? Berapa bulan? Berapa minggu? Sampai suatu ketika Bapak dan Ibu pada saat saya ngurus, itu sama. Pikiran saya sama persis. Kenapa? Karena pengalaman yang kita lakukan seperti itu. Sehingga pada saat saya masuk ke kelurahan, lalu pada saat saya urus, mau buat kartu keluarga baru, perpanjang dan yang lainnya, itu saya mau pulang tuh Bapak dan Ibu, mau pulang. Pada saat saya mau pulang, pegawainya bilang, Pak mau kemana? Mau pulang Pak, nanti saya balik lagi di sini sebulan lagi lah. Saking udah biasanya. Dia ketawa, keluarnya pegawainya ketawa, nggak usah Pak, bentar lagi juga jadi. Itu saya kayak berasa mujizat terjadi gitu. Berapa lama? 1 jam. 1 jam jadi kartu keluarga Bapak dan Ibu. Sama KTP. Saya duduk, 1 jam kemudian jadi. Saya langsung pengen saya tanya gitu, saya pengen wawancara, Pak bagaimana nih bisa terjadi? Gitu ya. Apa ada kesalahan? Bayangkan suatu hal yang benar malah jadi kan curiga. Lalu kebiasaan, kita kan selalu memberikan tanda kasih. Ya kan? Kita enggak saya nggak nyogok Pak, tanda kasih, kebiasaan kita gitu. Menghaluskan suatu hal yang memang kita tahu bahwa sebenarnya nggak harus kan, karena tugasnya jobnya dia itu. Pada saat saya mau kasih, ya udah capek lah sebagainya. Saya bilang capek, sebenarnya nggak capek sih, cuma ngetik print doang kok. Lalu apa yang dia lakukan pegawai itu? Pak, nggak usah. Ini saya bilang, ini saya di mana ini? Saya salah negara, gitu. Saya sampai berpikir seperti itu. Saya bilang, wow, kenapa? Kalau Bapak ini saya terima, nanti kepala saya tahu, saya yang kena. Transformasi leadership. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, organisasi begitu penting, individu di dalam itu begitu penting. Individu yang baik harusnya membuat komunitas itu bersama-sama menciptakan sebuah keluarga yang baik, gereja yang baik, maka organisasi pun akan baik. Harus dimulai dari individu. Bicarakan tentang leadership, bicarakan tentang kepemimpinan dalam diri sendiri, maka kita bisa menciptakan gereja yang baik. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita bicarakan sekali lagi siapa saya di dalam GKI Cipinang Elok. Bicarakan tentang individu, komunitas, dan organisasi. Kita bersama-sama studi kasus saja Bapak dan Ibu. Kalau seandainya kita ini adalah orang yang harus membangun Candi Borobudur, apa yang harus kita persiapkan pertama kali? Siapa yang menciptakan? Orangnya dulu Bapak dan Ibu. Kita harus cari orangnya. Berapa banyak orang?
orang-orang yang mau tergerak hatinya untuk bangun candi ini. Ini contoh kasus ya Bapak dan Ibu. Kepikiran dari otak saya cuma Candi Borobudur. Kita harus cari orangnya bersama-sama. Yang punya tergerak hatinya untuk membangun. Bentuknya jadi apa? Komunitas. Bersama-sama. Yuk kita bangun bareng-bareng. Yuk kita buat sesuatu hal yang luar biasa. Yuk kita mau seperti ini. Ada pengorbanan. Baru bicarakan tentang planning. Baru bicarakan tentang leadership. Baru bicarakan tentang organisasi. Maka itu baru tercipta. Selama individunya tidak tergerak hatinya untuk menciptakan komunitas yang baik di dalam gereja, maka jangan harap gereja GKI Cipinang Elok bisa menjadi organisasi yang baik kalau individunya tidak berpikir untuk melakukan pengorbanan yang baik. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga Bapak dan Ibu marilah tergeraklah hatinya karena belas kasihan. Bukan kasihan tapi karena belas kasih. Karena untuk menciptakan suatu hal yang baik, yang besar, maka dimulai dari individu. Dan ciptakanlah komunitas yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan bisa menciptakan hal-hal yang megah seperti ambil tanda petik adalah Candi Borobudur. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ciptakanlah komunitas GKI Cipinang Elok. Mulai dari individu yang bercompassion, komunitas yang bersama-sama bercompassion dan berbagi, dan organisasilah, teraturlah, saling berelasilah untuk menciptakan GKI Cipinang Elok menuju gereja yang bukan hanya mementingkan dalam keadaan internal saja, tapi berdampak luas bagi masyarakat di sekelilingnya. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, Matius 11 ayat yang ke-28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ini adalah ajakan Tuhan Yesus untuk kita semua. Apapun beban saudara dan saya, bawalah kepada Dia. Karena Dia adalah sobat kita yang benar. Suatu pujian Yesus ada sobat kita akan PS Dinda akan nyanyikan pada bait yang pertama dan yang kedua, dan pada bait yang ketiga izinkan kami memohon jemaat juga ikut bernyanyi. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Dan benar,
Marilah kita bangkit berdiri, bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari Bapak dan Ibu kita menaikkan syafaat kita. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami juga mengingat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Simanule, ayahanda dari Ibu Julia Kristi, Ibu Yuni Sinaga Tuhan yang pada saat ini masuk ke rumah sakit Polri dan dirawat. Dan kami berdoa untuk Oma Hilda Rusli, Tuhan Yesus pada saat mereka sedang dirawat di rumah sakit, kami mau Engkau akan tetap menjaga dalam setiap perawatan baik dari dokter, obat-obatan dari rumah sakit dan suster Tuhan, sehingga pemulihan bisa terjadi, sehingga teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami ini dapat bisa sembuh seperti sedia kala dan bisa kembali beraktivitas. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah. Oma Erni, ibu dari Bapak Tanto dan ibu mertua dari Penatua Laurina Ingkiriwang, dan kami berdoa untuk Oma Tina Gunawan, Oma Marta Mulyadi dan Ibu Hidayani. Kami juga berdoa dalam setiap pemulihan yang terjadi bagi Ibu Pingkan Lantang, Ibu Endang, Ibu Rini Zen, Ibu Josephine, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, dan Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman. Kami berdoa untuk mereka Tuhan sehingga sakit penyakit yang ada bisa terjadi kepada siapapun, dan
Kami tahu Tuhan, kami berdoa Engkau akan terus memberikan kekuatan sehingga kesembuhan bisa terjadi dalam hidup mereka. Mereka bisa tetap berkarya, mereka tetap bisa melakukan hal-hal yang baik dalam setiap hidup mereka. Walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada kelemahan tubuh yang harus mereka rasakan, tapi Tuhan Kau akan terus jaga dan biarlah iman mereka tetap kuat, iman mereka tetap berserah kepadamu. Karena berserah dan berpengharapan kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang saat ini terkena bencana alam, untuk warga yang ada di daerah sekitar dan terdampak dari bencana alam tersebut. Kami juga berdoa untuk keamanan di Papua dan perdamaian di jalur Gaza dan Rafah, serta untuk perdamaian dunia. Banyak kejadian-kejadian yang bisa terjadi Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup rekan saudara-saudara kami, dalam hidup warga negara dunia Tuhan yang ada di sini. Tuhan Yesus sertai, berkati, sehingga proses perdamaian bisa terjadi Tuhan. Engkau lunakkan hati dari setiap pemimpin yang sedang bersitegang, karena dampak itu terjadi mengakibatkan hal-hal kesulitan, kesusahan kepada masyarakat. Tuhan Yesus, Engkau bukakan hati mereka sehingga mereka bisa melihat perdamaian adalah sebagai sebuah opsi yang sangat baik, yang opsi yang harus mereka lakukan. Dan pada saat ini juga saudara-saudara kami yang masih terkena bencana alam, yang hidup dalam pengungsian, Tuhan Yesus, Kau tetap kuatkan mereka, berikanlah bantuan melalui setiap uluran tangan, baik dari orang-orang di sekeliling mereka dan juga dari kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat GKI Melur yang dalam berbagai pergumulan pelayanan dan SDM, Tuhan yang akan terus menjawab dan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka tetap diingatkan bahwa mereka harus hidup dalam dinamika, dan mereka harus menjalani setiap dinamika itu di dalam-Mu, dan Kau akan memberikan jalan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap keluarga, setiap pribadi dalam mencari pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, kesehatan, dan lain-lain. Tuhan Yesus, pergumulan-pergumulan kami semua yang ada di sini, kami mempunyai pergumulan masing-masing. Tuhan, kuatkan kami dan juga mampukan kami Tuhan untuk bisa berbagi kasih kepada orang-orang di sekeliling kami sama kami, terkhususnya jemaat di GKI Cipinang Elok. Kau berkati gereja-Mu Tuhan, Kau berkati sehingga para pendeta, para penatua, badan pelayanan dapat bersama-sama bersinergi, berorganisasi, menciptakan keteraturan yang baik untuk menjalankan roda organisasi yang baik Tuhan di gereja ini, sehingga mempunyai dampak dalam komunitas, baik internal maupun eksternal. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa dengan menyanyikan doa Bapa kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk ke dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam tiap ibadah bersama, baik jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah kita sekarang membawa rasa syukur kita dengan pujian dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
3. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesama, menurut firman serta karyamu. Karena itu makna kasih, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami di dalam surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah pemberian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, karena juga Tuhan memberkati persembahan ini, dan biarlah juga nanti majelis jemaat boleh mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya melalui program, kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan, sehingga semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan, kiranya juga Tuhan terus boleh memberkati mereka dengan semakin banyak berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita adalah banyak anggota, dan setiap anggota-anggota tersebut mempunyai tugas khusus dari Tuhan untuk menciptakan komunitas yang baik dimanapun kita berada. Oleh karena itu percayalah bahwa dengan kita terus menciptakan komunitas yang baik, terkhususnya di GKI Cipinang Elok, maka sebagai gereja mampu memberikan yang terbaik untuk sesamanya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menyanyikan lagu Serikat Persaudaraan. Iman berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.
Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 249, bait yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Masing-masing kamu diberi anugerah supaya kamu berteduh dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan gereja atau ruang gereja, kami mengingatkan kembali untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.